Perkenalkan, nama saya Nabila Mesya Aulia dari Prodi D3 Kebidanan kelas A semester 1 tingkat 1. Di sini saya akan menjelaskan apa sih itu sistem reproduksi wanita. Sistem reproduksi wanita adalah sistem biologis yang terdiri dari organ dan jaringan yang digunakan untuk reproduksi dan berkembang biak pada perempuan. Baiklah, di sini saya akan sebutkan organ luar sistem reproduksi pada wanita. Yang pertama, di sini ada mons pubis, lalu di sini ada klitoris, lalu di sini juga terdapat uretra. Di sini bagian dalam yang ini disebut sebagai labia minor. Lalu di sini juga terdapat labia mayor bagian luar. Lalu di sini juga terdapat himen atau biasa disebut dengan selaput darah yang berfungsi untuk menyaring agar kotoran tidak langsung masuk ke dalam misfi. Lalu di sini juga terdapat lubang vagina. Jarak antara vagina dengan anus biasanya disebut dengan perineum. Lalu bagian paling bawah ini disebut anus sebagai jalur keluarnya feses. Organ dalam reproduksi wanita. Yang pertama di sini ada ovarium yang berfungsi sebagai tempat memproduksi sel telur. Lalu di sini ada fimbriae, ini yang mendorong sel telur atau menangkapnya untuk menuju ke saluran tuba. Lalu di sini tuba falopi. Tuba falopi berfungsi mengangkat ovum dan membawanya menuju ke rahim. Lalu di sini ada uterus atau yang sering disebut dengan rahim yang berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin. Lalu di sini ada endometrium. Lalu di sini ada serviks sebagai tempat memproduksi lendir. Di sini vagina. Vagina ini sebagai jalan keluarnya darah saat menstruasi dan jalan keluarnya bayi baru lahir, dan juga jalan masuknya sperma menuju ke dalam rahim. Baiklah, di sini kita akan membahas tipe pelvis. Yang pertama ada ginekoid. Ginekoid ini hampir mirip dengan lingkaran. 40% wanita memiliki bentuk panggul seperti ini. Bentuk ini paling ideal untuk melahirkan bayi dengan ukuran rata-rata. Lalu di sini juga ada bentuk android. Memiliki bentuk seperti segitiga, pinggirannya seperti segitiga atau bisa juga seperti hati. Nah, ini biasanya dimiliki oleh wanita yang memiliki tubuh tinggi, namun beresiko mengalami hambatan saat melalui persalinan normal. Lalu di sini juga ada tipe atropoid. Atropoid ini memiliki bentuk oval atau lonjong dengan rongga panggul sedikit sempit. Lalu di sini juga ada platypeloid. Nah, platypeloid ini memiliki bentuk oval yang memipih, beresiko untuk melahirkan dengan proses normal. Nah, bayi mungkin mengalami kesulitan untuk masuk panggul, tapi saat bayi sudah masuk ke panggul, itu bisa saja melahirkan secara lancar. Yang pertama yaitu distantia spinarum, yaitu jarak antara spina iliaca anterior superior kiri dan kanan berjarak 23 sampai 26 cm. Gambar yang kedua yaitu distansia cristarum, yaitu jarak terjauh antara crista iliaca kanan dan kiri berjarak sekitar 26 sampai 29 cm. Lalu di sini juga ada conjugata externa, jarak antara pinggir atas simfisis pubis dan ujung processus spinosus ruas tulang lumbal kelima berkisar 18 cm. Di sini saya akan menjelaskan tulang panggul. Tulang panggul itu terdiri dari 4 bagian. Yang pertama os coccyx, os sacrum, dan os coccygeus. Di mana os coccyx ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama di sini ada acetabulum. Acetabulum ke atas disebut dengan os ilium. Lalu acetabulum ke depan disebut os pubis. Lalu acetabulum ke bawah disebut dengan os ilium. Lalu di sini ada penebalan tulang, yang ini disebut dengan crista iliaca. Lalu di sini juga ada tonjolan yang dinamakan spina iliaca anterior superior. Lalu di bawahnya spina iliaca anterior inferior. Lalu yang di belakang, yang ini spina iliaca posterior superior. Lalu yang di bawahnya
spina iliaca posterior inferior. Di belakang sini terdapat spina ischiadicum, lalu di bagian bawahnya ini terdapat incisura ischiadica minor, lalu yang di atas ini incisura ischiadica major. Dan di sini terdapat lajur yang disebut linea terminalis. Lalu tulang duduk dibatasi sebuah lubang dalam tulang panggul disebut foramen obturatum. Tangkai tulang kemaluan berhubungan dengan tulang usus disebut ramus superior ossis pubis. Lalu tangkai tulang kemaluan yang berhubungan dengan tulang duduk disebut ramus inferior ossis pubis. Lalu ramus kiri dan ramus kanan membentuk arcus pubis. Lalu tulang pangkal paha kiri dan kanan dihubungkan oleh symphysis pubis. Lalu di tulang sakrum terdapat promontorium, lalu di kanan dan kiri garis tengah terdapat lubang yang disebut foramina sacralia anterior. Permukaan belakang tulang sakrum gembung dan kasar, di garis tengahnya terdapat cuat-cuat duri disebut crista sacralis. Kita akan lanjut ke articulatio. Di sini ada articulatio sacroiliaca, lalu di sini ada articulatio sacrococcygeus, lalu di sini ada articulatio symphysis pubis.